Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa'anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wa qala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan paling utama sekali, mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin, kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik iman dan Islam, sehingga hari ini dimudahkannya kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT terima salat subuh kita menjadi ladang pahala buat kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita tak lupa sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang mana berkat dilahirkannya Rasulullah SAW, dibangkitkannya sebagai Nabi yang telah membawa manusia-manusia yang dulu dalam kejahilan, kegelapan, zulumat, menuju kepada cahaya hidayah, cahaya terang. Hingga saat ini insyaallah kita menjadi pengikutnya yang setia, yang akan menghidupkan sunnah-sunnahnya, setia kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah saya akan sedikit memberikan satu tema yang mana beberapa waktu yang lalu di mimbar ini juga di khutbah Jumat saya telah mengangkat satu riwayat atau satu sejarah dan juga yang bisa kita ambil hikmahnya tentang sesuatu yang tidak bisa kita nafikan sebagai sunnatullah, adanya perbedaan pendapat, ikhtilaf, bahkan fenomena yang terjadi menahun dan juga berturun-temurun, terjadi friksi, terjadi pengelompokan-pengelompokan atau lebih ekstrimnya perpecahan dan peperangan. Itu tidak bisa kita nafikan, bukan kita hendak mengungkit atau bahkan menjadikan kita salah dalam prasangka ataupun menghakimi, tetapi justru insyaallah dengan ilmu kita, dengan arahan ataupun pengetahuan kita, insyaallah justru kita akan mendalami
apa di balik itu, dan hikmah-hikmahnya itulah yang terpenting. Sehingga fenomena yang terjadi itu memang akan terjadi, dan jika terjadi kita sudah siap untuk dengan ilmu kita, dengan iman kita, dengan bekal kita itu untuk menghadapinya dan mensikapinya dengan baik. Di dalam kitab Hayatus Sahabah yang saya bawa, karangan Al-Alamah Syekhul Hadis Muhammad Yusuf Al-Kandalawi, ulama India yang terkenal. Beliau mengarang dan mengumpulkan hadis-hadis tentang hayat atau kehidupan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang begitu banyak, dikumpulkannya dalam 3 jilid kitab dengan kisah yang disistematiskan menjadi bab-bab, mulai dari bab tentang iman, kemudian ada jihad, ada masalah kehidupan sehari-hari, masalah sikap, kesabaran, tawadu, dan sebagainya. Banyak sekali di situ juga bab tentang terjadinya atau waqiah, kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita mungkin belum pernah mendengarkan atau belum pernah kita mempelajarinya sebagai suatu riwayat yang memang ada, terjadi, dan ada hadisnya sahih ataupun yang bisa kita percayai. Di situ juga nanti di dalam syarahannya para ulama akan memberikan suatu pemahaman ataupun memahamkan kepada kita sebetulnya seperti apa sikap kita. Nah, kesempatan ini insyaallah sekalian ada satu kisah yang masih berhubungan dengan tema tersebut, bahkan di awal lagi dari zamannya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, disitulah kita tidak bisa pungkiri bahwa hadirnya Islam, Rasulullah membawa ukhuwah persatuan umat, terutama pada saat itu yang menjadikan tauladan buat kita antara kaum yang begitu jahiliyahnya sering bertengkar, berperang itu, di dalam suku Quraisy itu di Mekah itu sendiri ataupun di Madinah antara Aus dan Khazraj. Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW telah menyatukan mereka zahiran batinan, secara zahir dan batin, sudah saya sebutkan itu. Tetapi sebagai manusiawi juga, sepeninggal Rasulullah SAW, maka di situ pasti akan muncul bibit-bibit yang mengarah kepada perpecahan. Dan jangan lupa, iblis dan anak keturunannya syaitan itu pasti tidak akan senang dengan adanya ukhuwah dan persatuan tersebut. Inilah yang perlu kita waspadai. Ada satu kisah di Saqifah Bani Sa'idah. Qissatu Saqifah Bani Sa'idah akhraj at-Tabalisi wa Ibnu Sa'ad wa Ibnu Abi Saibah. Di sini dikeluarkan oleh Imam Tayalisi dan Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Abi Saibah dan Imam Baihaqi dan juga selainnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata beliau meriwayatkan, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru saja beliau wafat, qama, maka kemudian seorang Ansor di satu tempat, bukan seorang Ansor, beberapa orang Ansor berkumpul di sana, khutabaul Ansor, mereka berbicara di depan, artinya berkhutbah, artinya kalau zaman dulu kalau di depan itu ya pasti istilahnya adalah khotib, memang yang berbicara di depan itulah khutbah, yani khotib ya. Jadi orang-orang Ansor kemudian berkumpul dan mereka saling menyuarakan. Faja'ala ar-rajulu minhum yaqul, dan ketika itu ada satu orang berkata, ya ma'asyaral muhajirin. Di situ ada orang muhajirin juga di majma' itu, forum itu. Wahai orang-orang muhajirin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sta'mala rajulan minkum, sungguhnya Rasulullah dulu, kebiasaannya kita sama-sama tahu bahasa kita itu,
idza sta'mala rajulan minkum, kalau ada satu kerjaan atau ada satu tugas penting di dalam umat ini, maka kalau satu orang itu ditunjuk dalam tugas itu orang muhajirin oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah juga qarana ma'ahu rajulan minna. Rasulullah juga menyertakan dengan satu petugas tadi adalah satu orang juga dari kami, dari orang Ansor. Artinya bahasa kita itu seperti ketua dan wakil, kepala dan wakil. Kepalanya dari muhajirin, wakilnya dari Ansor. Nah gitu. Ini statement atau dalil dari orang Ansor ketika berbicara di forum itu di depan. Kemudian apa? Fatara anna ayyaliya hadzal amra rajulan ahaduhuma minkum wal akharu minna. Maka menghadapi sekarang saat ini Rasulullah tidak ada lagi, pasti kita akan membutuhkan seorang pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Maka kami usulkan kalau ada yakni dua kepemimpinan, yang ketuanya dari antum orang muhajirin dan wakilnya dari kami, begitu kurang lebihnya. Ya. Fatataba'at khutabaul ansor, dan kemudian yang lain, teman-teman yang lain Ansor itu juga saling memberikan khutbahnya atau usulannya, pembicaraannya. Faqama Zaid bin Thabit, kemudian Zaid bin Thabit ini juga orang Ansor juga, Zaid bin Thabit. Beliau kemudian berkata, Inna Rasulullah SAW kana minal muhajirin, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah, jelas bahwa beliau adalah orang muhajirin dari Mekah, Quraisy Mekah. Wa innal imama yakunu minal muhajirin, dan artinya pesan Rasulullah SAW, imam atau pemimpin adalah dari orang Ansor, orang muhajirin. Karena Rasulullah SAW jelas takdirnya beliau adalah seorang muhajirin, orang Mekah, maka sebagai pemimpin tentu saja sewajarnya bahasa kita adalah jadi orang muhajirin. Bahasa kita mungkin sekarang, ya kalau kita orang sudah sekarang dari negara-negara atau terpecah menjadi negara-negara, istilahnya ya orang pribumi lah kalau sekarang itu. Tapi ini nanti konteksnya agak di ini kan ya, bahwa itu pasti dia akan lebih wajar gitu. Wa nahnu ansaruhu kama kunna ansar Rasulullah SAW, dan kami adalah penolongnya, kami membantu Rasulullah SAW. Jelas cikal bakal Islam itu ada di muhajirin Mekah, Quraisy Mekah, dan kami orang Ansor adalah hanya menolong. Walaupun nanti disebutkan bagaimana pertolongan mereka dalam kitab ini juga banyak sekali tentang jasa-jasa orang Ansor yang kalau dibilang kuantitasnya ya bisa jadi malah melebihi yang lain gitu, dari pengorbanannya, dari kesabarannya, melebihi dari muhajirin, bisa jadi seperti itu dalam satu hal tertentu gitu. Tapi itu tidak menjadikan keilmuan mereka bahwa posisi keimaman itu pada orang muhajirin. Itu penyadaran dari Zaid bin Thabit. Kemudian faqama Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu sebelumnya ada di melihat Rasulullah SAW ketika sudah wafat, diciumnya Rasulullah SAW, kemudian beliau yakin bahwa memang Rasulullah sudah wafat, baru buru-buru beliau datang ke ini Saqifah Bani Sa'idah, ini tempat berkumpulnya aula ataupun gedung pertemuan dari orang Ansor yang mereka sedang berkumpul. Abu Bakar berdiri kemudian berkata, jazakumullah ya ma'syaral ansar khairan. Semoga Allah memberikan pahala, membalas pahala kepada kalian wahai semua orang-orang Ansar dengan kebaikan dan pahala yang banyak. Wa sabbata qailahukum, dan Allah meneguhkan orang yang berkata tadi, ini Zaid bin Thabit. Artinya menguatkan lagi pendapat dari Zaid bin Thabit bahwa beliau adalah pendapatnya benar karena telah berpendapat sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan keyakinannya, mengedepankan keilmuan daripada perasaan. Kemudian
Tsumma qala, kemudian berkata Abu Bakar, amma wallahi, sungguh demi Allah, kalau kalian melakukan sesuatu yang selain dari itu yang disebutkan tadi, diusulkan tadi, lamma salahnakum, kami tidak akan bisa berdamai dengan kalian. Maksudnya apa? Prinsip daripada keyakinan, keilmuan dalam Islam itu apa yang telah disebutkan oleh Zaid bin Thabit. Maka Abu Bakar pun dengan kefakihannya, kepahamannya dengan agama pun setuju, karena itulah adalah kebenaran. Ya. Makanya beliau mendukung, kalau kalian menentang itu, ya kami tidak bisa berdamai, karena itu sudah menjadi kesepakatan dan kepahaman bersama sebenarnya. Bahkan disebutkan oleh Zaid bin Thabit sendiri. Ya. Tsumma akhadha Zaid bin Thabit, kemudian biadi Abi Bakrin, kemudian Zaid bin Thabit tadi memegang tangan dari Abu Bakar Siddiq untuk bayat. Hadza sahibukum fabayi'uhu, ini adalah sahabat kalian. Begitu halus dan ta'zimna Zaid bin Thabit kepada pendahulunya, sesepuhnya, orang awalun Abu Bakar Siddiq, ya, yang selalu menemani Rasulullah SAW, sehingga beliau sadar betul, ini loh sahabat kalian. Beliau tidak mengatakan gelar-gelar yang lain, tapi untuk mendekatkan perasaan mereka dengan orang Muhajirin dan orang Ansor. Ya. Ini sahabat kalian, ini yang terbaik, maka baiatlah dia, angkatlah menjadi pemimpin. Itu arahan permintaan dari Zaid bin Thabit. Fa dzakarul hadis kama fil kanz. Ini disebutkan panjang lebar tentang hadis tersebut. Jadi hadisnya ini panjang. Nanti di hadis yang kedua mungkin waktunya biar tidak terlalu panjang, ada yang ingin saya mohon izin garis bawahi adalah kisah tersebut. Kalau sekilas kita dalam cerita-cerita yang lain ada sedikit ketegangan, bahkan nauzubillah seolah-olah ada perebutan kekuasaan, bahwa orang Ansor itu iri ingin jadi pemimpin. Nanti ada di dalam kisah berikutnya itu bahwa mereka itu sebetulnya tidak ada hasad, tidak ada. Apa alasan mereka untuk juga ada menyampaikan usulan bahwa ada hak untuk menjadi pemimpin, walaupun katakanlah tadi usulannya menjadi wakil, katakanlah seperti itu. Adalah kenapa? Kami khawatir, kata salah seorang dari Ansor itu, bahwa kalau nanti yang menjadi khalifah atau pemimpin itu ada suatu kaum yang misalnya disepakati itu, nanti ternyata yang muncul ada suatu kaum yang memang mereka dulu ya sebelum Islam, kemudian masuk Islam, banyak dari mereka saudara-saudaranya, pamannya, orang tuanya kami bunuh, kata beliau. Kan dalam peperangan nanti, perang Badar, perang sebagainya itu, macam-macam itu terjadi, banyak terbunuh ya dari keluarga-keluarga mereka. Nah, kalau katakanlah ini si fulan, kemudian dia pamannya terbunuh waktu peperangan karena masih kafir kan. Kemudian ayahnya misalnya, kan banyak itu dari Quraisy. Kemudian dia yang jadi khalifah, pemimpin. Nah, kami khawatir kalau yang memimpin nanti masih ada perasaan itu, mungkin dendam gitu. Jadi orang Ansor itu bukan karena ingin jadi pemimpin untuk kedudukan, jabatan, tetapi ya, haknya itu khawatir kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada kami, kepada orang Ansor. Ya, kalau misalnya jauh ke depan itu nanti ada rasa dendam. Itu dalam satu cerita yang berikutnya. Bahwa sekalian yang bukan Allah SWT, itu singkat dari cerita tersebut. Akhirnya terpilihlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara aklamasi. Ini adalah suatu diskursus buat kita. Saya mengajak untuk kita membuka diskusi bahwasanya dalam kehidupan kita tidak bisa dinafikan adanya perbedaan pendapat. Dari lingkup yang paling kecil, bahkan keluarga, masyarakat, lingkup keagamaan, lingkup sosial, kelompok dan sebagainya. Nah,
Disitulah Islam memberikan satu solusi untuk perkara yang global, perkara yang ummati, yang menyangkut pada umat yang besar itu. Dari segi kepemimpinan, maka Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin telah memberikan satu contoh atau suatu peninggalan buat kita yang memang kita bisa pelajari di sana. Ketika wafatnya Rasulullah, kemudian terjadi aklamasi dan keilmuan mereka, keimanan mereka itu benar-benar mantap, masih benar-benar 100% agama itu ada dalam diri mereka, keyakinan bahwa umat ini adalah umat terbaik, bahwa agama ini adalah solusi terbaik, maka sesuatu kekuasaan, kepemimpinan ini adalah hanya wasilah, hanya suatu perangkat untuk menyatukan umat. Penting, memang penting, sehingga pada saat itu dan bahkan sangat penting, sehingga pemakaman jenazah Rasulullah SAW ya agak tertunda, meninggal hari Senin, kemudian Selasa malam Rabunya itu kalau hitungan hijriah memang sudah masuk Rabu, tapi bukan berarti 3 hari sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada orang di luar sana itu mengkritik, Nabi dulu katanya suruh cepat-cepat, kok sampai 3 hari? Nggak sampai sebenarnya, hanya 1,5 hari ya. Itu karena ada perkara yang penting untuk diselesaikan. Sahabat itu sibuk dalam perkara ini. Nah, itu memang alot dalam seharian itu. Ini ceritanya singkat, tapi sebenarnya kalau kita bayangkan itu memang terjadi perdebatan juga. Nah, tapi ujungnya seperti itu, bahwa dengan secara musyawarah untuk mufakat, dengan keilmuan yang benar, dalil yang kuat jelas, maka mereka kemudian dengan kesadaran penuh, kerelaan, keridhaan untuk menjadikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Secara pribadi Abu Bakar ini sebenarnya karena begitu takwaannya, begitu takutnya kepada Allah, bahkan untuk memimpin umat ini kan perkara yang sangat sensitif dan besar. Sebenarnya takut, menolak, bahkan saling menolak. Kamu saja Umar, nah, dia lebih kalau bahasanya lebih biasa untuk jadi amir, pemimpin. Tapi Umar apalagi, dia mengalahkan apa? Nggak bisa. Kenapa? Orang yang paling utama bahasanya, paling afdol, itulah engkau Abu Bakar. Karena mereka memang sahabatnya Rasulullah yang awal, yang dari segi agamanya sudah nomor 1 setelah Rasulullah SAW. Kemudian seperti itu. Nah, berarti sistem pertama itu adalah walaupun perbedaan pendapat seru, sangat tajam, tetapi berakhir dengan mufakat, musyawarah, dengan keilmuan dan kesadaran yang dalam. Kemudian ketika perpindahan dari Sayyidina Abu Bakar kepada Umar itu terjadi penunjukan. Artinya boleh terjadi itu. Kenapa? Karena memang kondisi ataupun konteksnya pada saat itu yang terbaik itulah ijtihadnya dari khalifah pertama ini. Ditunjuk yang kedua ini adalah sudah sahih berdasarkan ijtihadnya, bahwa yang terbaik pada saat itu. Ini juga contoh buat kita. Boleh kalau misalnya ada persyaratan, bahasa kita adalah kriteria-kriteria yang memang terpenuhi. Jadi ditunjuklah Sayyidina Umar ketika itu. Dan yang ketiga dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman itu terjadi namanya forum khusus. Ya, di situ 6 orang yang membicarakan atau memusyawarahkan tentang pergantian atau konsesi kepemimpinan. Nah, sehingga dari musyawarah itu orang-orang yang memang ahlinya. Nah, ini juga bisa menjadi acuan juga. Dari suatu tempat, suatu masyarakat yang memang dia harus mempercayakan kepada orang-orang ahlinya, forum khusus yang memang pakar terhadap kepemimpinan, pakar ataupun ahli dalam kebijakan. Itulah yang akan mewakili. Jadi kalau semuanya
andil malah jadi ribut kan begitu. Nah, begitulah kemudian dari perwakilan tersebut kemudian terpilihlah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir adalah kita tahu sendiri bagaimana ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi pemimpin itu lebih kepada pemilihan ya. Sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita garis bawahi tadi adalah dari kemarin di khutbah Jumat yang lalu itu, ada sebenarnya di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap perbedaan pendapat itu pasti ada solusi. Islam mengajarkan solusi. Tinggal oknumnya, tinggal orangnya. Kalau dia sebagai seorang pejabat, penguasa, dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekuasaannya, maka itu yang terbaik. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada saat itu mengatasi problematika umat pada saat itu yang saling benci, saling bermusuhan di mimbar-mimbar publik adalah dengan ijtihadnya kemudian mengarahkan instruksi kepada setiap daerah